Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi dari kelas KTE. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memanusiakan manusia. Next, kita lanjut ke materi. Kata memanusiakan manusia yang lebih mendasar yakni memanusiakan manusia yang memiliki cita-cita sama, ingin selalu dihormati dan dihargai. Istilah memanusiakan manusia sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama ketika sedang membahas hal-hal yang berkaitan dengan perikemanusiaan. Lanjut, menekankan pentingnya pengembangan pribadi, pendidikan, dan kesejahteraan manusia. Pentingnya peran pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan. Ini adalah kunci kesuksesan masa depan dan memiliki banyak kemungkinan dalam hidup kita. Pendidikan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Misalnya, menerangi pikiran dan ide Anda sendiri. Ini membantu siswa merencanakan pekerjaan atau belajar melalui gelar universitas. Peran adanya pendidikan dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang karena membuat seseorang sadar akan lingkungannya. Kemajuan dalam bidang kedokteran, persenjataan, dan teknologi dimungkinkan oleh penelitian dan eksplorasi yang terus-menerus. Orang-orang akan melakukan penelitian. Mereka dapat melakukan ini karena pendidikan dan pengetahuan mereka tentang teknologi sebelumnya. Next, tujuan pendidikan adalah untuk memajukan perkembangan intelektual dan emosional individu. Pendidikan membentuk karakter dan sikap individu terhadap kehidupan dan orang lain. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa, berarti memperdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat seimbang baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lanjut, kita masuk di kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua, yaitu kesejahteraan dan masyarakat. Kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. Sejahtera artinya aman, sentosa, dan makmur. Kesuksesan dan sebagai kesejahteraan adalah hal dalam kesejahteraan, keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Lanjut, kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1. Adapun pengertian kesejahteraan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Pertama, Arthur Dunham, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan terorganisasi dan tujuan meningkatkan kesejahteraan. 2. Walter Friedlander, kesejahteraan sosial adalah suatu sistem terorganisir dan pelayanan-pelayanan sosial, lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompoknya. 3. Harold Walensky dan Charles N. Liebig, kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dan usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial untuk membantu individu dalam kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Next, kita masuk membahas upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan, dan perbaikan sosial. 1. Meningkatkan kualitas guru. Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera. Mengikuti penalaran. Menurut para ahli bahwa penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang masing-masing. A. Mempertinggi mutu petugas sebagai profesi masing-masing. B. Meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal. C. Perkembangan kegairahan kerja dan peningkatan kesejahteraan. 2. Mengikuti kursus-kursus pendidikan. Hal ini akan menambah wawasan, adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan Arab dan Inggris serta komputer. 3. Memperbanyak membaca. Menjadi guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada satu atau beberapa buku saja. Guru yang berprofesional haruslah banyak membaca berbagai macam buku. 4. Mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Suatu hal yang sangat penting seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran, dan informasi tentang kemajuan sekolah. 5. Mengadakan hubungan dengan wali siswa. Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali karena dengan ini guru dan orang tua akan dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga
peserta didik serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang positif. Karena jam pendidikan yang diberikan di sekolah lebih sedikit apabila dibandingkan jam pendidikan di dalam keluarga. Lanjut, masuk di peningkatan materi. Dalam rangka peningkatan pendidikan, maka meningkatkan materi perlu mendapatkan perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. C. Meningkatkan dalam pemakaian metode. Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. Yang dimaksud dengan peningkatan metode di sini bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan tetapi bagaimana caranya penerapan atau penggunanya yang sesuai dengan materi yang disajikan sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar. Pemakaian metode ini hendaknya bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dan jenuh atau menonton. Dalam penyampaian metode pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Selalu berorientasi pada tujuan. 2. Tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja. 3. Menggunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya metode ceramah dengan tanya jawab. Jadi usaha tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas pendidikan pada peserta didik di era yang semakin modern. D. Peningkatan sarana. Sarana adalah alat-alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dari segi sarana tersebut diperlukan adanya usaha peningkatan sebagai berikut. 1. Mengerti secara mendalam tentang fungsi dan kegunaan media pendidikan. 2. Mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi belajar mengajar. 3. Pembuatan media harus sederhana dan mudah. 4. Memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang akan diajarkan. Semua sarana sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contoh, gedung sekolah, school building, ruangan meja, kursi, alat peraga, dan lain-lainnya. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar atau pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan semuanya yang akan berkenan dengan sekolah. E. Meningkatkan kualitas belajar. Dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik selama lancar seperti yang diharapkan, kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala tersebut perlu diatasi dengan sebagai usaha berikut. 1. Memberi rangsangan. Minat belajar seseorang berhubungan dengan perasaan seseorang. Pendidikan harus menggunakan metode yang sesuai sehingga merangsang minat untuk belajar dan mempelajari baik dari segi bahasa maupun mimik dari wajah dengan memvariasikan setiap metode yang dipakai. Dari sini menimbulkan yang namanya cinta terhadap bidang studi, sebab pendidikan mampu memberikan rangsangan terhadap peserta didik untuk belajar, karena yang disajikan benar-benar mengenai atau mengarah pada diri peserta didik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah peserta didik terangsang terhadap pendidikan, maka pendidik tinggal memberikan motivasi secara berlanjut. Oleh karena itu, pendidik atau lembaga tinggal memberikan atau menyediakan sarana dan prasarana saja, sehingga peserta didik dapat menerima pengalaman yang dapat menyenangkan hati para peserta didik sehingga menjadi peserta didik belajar semangat. 2. Memberikan motivasi belajar. Motivasi adalah sebagian pendorong peserta didik yang berguna untuk menumbuhkan dan menggerakkan bakat peserta didik secara integral dalam dunia belajar, yaitu dengan diambil dari sistem nilai hidup peserta didik dan ditunjukkan kepada penjelasan tugas-tugas. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan tersebut, memanusiakan manusia pada zaman sekarang ini sudah sulit ditemukan hal ini karena penyalahgunaan pendidikan dalam sistem pendidikan yang kurang diperhatikan. Penyalahgunaan pendidikan oleh orang yang memiliki status di masyarakat maupun di negara dapat menimbulkan kesengsaraan bagi kaum pribumi, yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah miskin. Untuk membentuk manusia yang dapat memanusiakan yang lain,
kita harus memberikan sistem pendidikan berkarakter yang disasarkan pada kepekasan sosial, integrasi intelektual, dan pemeliharaan spiritual. Sekian dari materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.